Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang saya hormati tentu Ustadz kita, Ustadz muda dari Madinah, Ustadz Musa Jundana Ihsan. Yang saya hormati Pak Ketua UMI, Pak Arifai Enrang. Yang kami hormati kaum muslimin muslimah yang hadir pada forum ini, yaitu Kultum Ramadan UMI. Terima kasih atas kehadirannya atau partisipasinya. Kita akan awali kegiatan sore hari ini dengan diawali pengantar dari Pak Ketua UMI. Untuk itu, monggo Pak Ketua UMI, nanti dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Wira. Oke. Ya, makasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Pak Ustaz Musa Jundana Ihsan. Yang terhormat Bu Dewi Yahya, Bu Dubes. Yang terhormat Bu Ade dari KBRI. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah yang meluangkan waktunya pada sore hari ini. Pertama-tama saya atas nama pengurus ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustaz yang telah meluangkan waktu bagi kita semua di sini untuk berbagi ilmu. Ya, terima kasih kepada Pak Ide Budi yang telah memfasilitasi kita di sini sehingga acara kita ini dapat berjalan dengan baik. Dan tentunya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu jamaah UMI yang selalu setia dan mendukung acara kita ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan pengumuman dari UMI, yaitu kita sementara melakukan penggalangan dana bagi korban COVID yang ada di Indonesia. Yang insya Allah kita akan salurkan melalui dompet duafa, melalui ACT atau aksi cepat tanggap, dan insya Allah akan kita salurkan juga ke rumah yatim yang ada di Indonesia. Jadi harapan saya jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin. Allahumma amin. Ya, demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo Ustadz Wira. Ya, Ustadz Budi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustadz Wira. Untuk selanjutnya adalah siraman rohani
yang akan disampaikan oleh Ustadz Musa Jundana Ihsan. Kita ada waktu sekitar 45 menit, Ustadz. Kita akan buka itu di sini jam 5.34 kalau nggak salah hari ini. Nanti silakan saja, mungkin diatur berapa panjang ceramahnya. Terus kalau tadi menginginkan banyak diskusi, nah ini mau kita manut saja. Monggo Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berpuasa dan berkumpul di meeting room hari ini. Kemudian tak lupa juga perlu kita syukuri selalu nikmat iman dan nikmat Islam yang sampai detik ini kita masih mempunyainya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada para sahabatnya, tabi'in, dan semoga seluruh pengikutnya hingga akhir kiamat kelak selalu dinaungi rahmatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Umi, ya benar ya Pak ya, Umi betul. Umi yang diketuai oleh Ustadz Alifai, Ya betul, Alifai. ya betul, ya. Alifai, dan moderator kita pada sesi kali ini ada Bapak Budi. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Dubes dan dari Madinah dari drama KBLI. mahasiswa. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai masuk bab pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Musa Jundana bin Ihsan. Saya adalah aslinya dari Solo. Saat ini alhamdulillah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menempuh pendidikan di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Kemudian status saya alhamdulillah sudah menikah, mempunyai 1 anak perempuan. Kemudian umur masih 25 tahun. Jadi mohon maaf jika nanti ada salah kata atau salah ucap. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin di sesi forum kali ini saya sepertinya yang paling muda ini, Pak. Sementara ini masih paling muda. Iya. Sepertinya saya yang paling muda ini. Soalnya 25 tahun. Kemudian saya rasa cukup perkenalannya, mungkin bisa dilanjutkan di sesi selanjutnya. Kita masuk pembahasan, kita mulai masuk pembahasan. Insya Allah pada sore hari ini, waktu New Zealand, kita akan mengkaji bersama kitab Arba'in Nawawi. Kitab Arba'in Nawawi yang disalah kitab Arba'in Nawawi. Ini kenapa saya memutuskan untuk pembahasan kitab Arba'in Nawawi, karena penulis Arba'in Nawawi yaitu Imam Nawawi, beliau adalah salah satu ulama yang bermadhab Syafi'i. Bermadhab Syafi'i. Yang mana madhab Syafi'i ini termasuk madhab paling banyak penganutnya di dunia. Terlebih lagi
mayoritas masyarakat kita di Indonesia adalah bermadhab Syafi'i. Kita masuk mulai pembahasan hadis pertama, yaitu tentang hadis innamal a'malu binniyat. Saya bacakan hadisnya. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Telah diriwayatkan oleh Amirul Mukminin, yaitu khalifah kedua Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoi Umar bin Khattab. Amin. Bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu tergantung atas apa yang ia niati. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Dan barang siapa yang niat hijrah berubah, niat kalau zaman sekarang insya Allah hijrah sudah mulai paham ya, Bapak Ibu, hijrah. Seperti zaman sekarang kan model-model anak milenial itu kan, oh, yuk kita hijrah, yuk hijrah. Nah, hijrah ini artinya apa sebenarnya? Sebetulnya makna hijrah di sini adalah maknanya adalah keinginan kita untuk berubah dari yang dulunya mungkin, mohon maaf, kurang baik menuju baik. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka ia mendapat pahala atas apa yang dia hijrahi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa yang dia hijrah karena sebab dunia. Karena sebab dunia niku Bapak Ibu, salah satu contohnya adalah umpamane. Gampangannya ya, gampangnya. Zaman sekarang itu kan banyak anak milenial yang hijrah. Itu mungkin kurang baik, suka tawuran, suka aneh-aneh dan lain segalanya. Kemudian dia ingin berubah, tapi tujuannya bukan karena Allah, bukan karena mengharap pahala. Tujuannya ingin, umpamanya, ada perempuan cantik di desa sebelah atau di kota sebelah. Wah, saya ingin hijrah, saya ingin berubah. Tapi tujuannya bukan karena Allah. Tujuannya agar perempuan atau orang lain itu menaruh perhatian kepada dia. Dan ini umum, bukan hanya masalah meniatkan ingin menikahi perempuan atau lain semacamnya. Ini juga berlaku seandainya kita seorang pegawai. Kita agar atasan kita itu menaruh perhatian, agar kita cepat naik jabatan, akhirnya kita pura-pura menjadi orang baik. Itu juga termasuk. Au imra'atin yang kiuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka ia mendapat ganjaran sebagaimana atas apa yang dia niati. Hadis tersebut diriwayatkan oleh dua imam kaum muslimin, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian, Imam Bukhari dan Imam Muslim ini aslinya mereka berdua bukanlah orang Arab. Bukan orang Arab.
Imam Bukhari, beliau aslinya dari Bukhara. Bukhara itu untuk saat ini di negara, salah satu negara pecahan Rusia. Kalau saya tidak salah itu negaranya Tajikistan atau apa gitu. Kemudian orang kedua yang melewatkan hadis ini adalah Imam Muslim. Imam Muslim ini aslinya adalah orang Persia. Persia saat ini adalah negara kota di negara Iran saat ini. Dan mereka berdua bukanlah orang yang orang Arab, yang notabene mereka mohon maaf, Uzbekistan, benar, Uzbekistan, saya mohon maaf, ya benar, karena ada sedikit ya Tantan itu kadang agak sedikit susah. Nah, mereka berdua itu adalah bukanlah orang Arab, bukan orang Arab. Mereka berdua bukan orang Arab. Jadi kita yang sebenarnya, saya ini bukan orang Arab, saya ini nggak bisa bahasa Arab, maka jangan berkecil hati Bapak Ibu sekalian. Insya Allah, jika Allah menginginkan kebaikan untuk kita insya Allah bisa paham agama Islam ini dengan syarat kita mau belajar dan berubah untuk memahami agama Islam ini. Dan banyak juga ulama-ulama pada zaman dahulu sampai sekarang yang notabene mereka bukanlah orang Arab yang tidak bisa berbahasa Arab. Sebagaimana kita orang Indonesia. Kadang bahasa Arab saja kadang banyak salah. Dan kadang makharijul huruf itu kadang ha baca kho, ka baca kho, suka salah-salah. Tapi ala kulli hal kita jangan berputus asa kepada Allah. Insya Allah kalau kita berusaha kita bisa memahami agama Islam ini. Salah satu faedah yang dalam hadis ini adalah salah satu faedahnya yaitu faedah pertama, hendaknya kita meniatkan segala sesuatu yang kita lakukan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Bapak Ibu, niat ini sangat urgent sekali. Bisa perbuatan yang biasa kita lakukan itu sebenarnya bisa berpahala. Tapi bisa juga perbuatan yang biasa kita lakukan, sehari-hari kita lakukan, hanya bernilai sekedar perbuatan semata. Contohnya, jika kita menjadi seorang kepala rumah tangga, tugas kepala rumah tangga adalah mencari nafkah, menafkahi anak istri. Mungkin itu hanya kalau kita lihat dari kacamata, kita mungkin, wah ini hanya tugas sepele Bapak Ibu. Sepele, ya sudah tugas tanggung jawab suami nyari nafkah, tugas istri ngomong anak. Itu kan sebenarnya tugas-tugas yang sehari-hari. Tapi tugas ini yang sehari-hari kita lakukan ini bisa bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu faedah niat adalah bisa membedakan antara ini amalan tersebut bernilai ibadah atau amalan tersebut hanya bernilai kebiasaan saja. Contohnya tadi, jika kita menjadi kepala rumah tangga, kita menafkahi anak istri kita agar anak istri kita bisa makan, bisa sehat, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sehat bisa beribadah, bisa menjalankan amalan-amalan lainnya, insya Allah lelah kita bernilai pahala. Begitu juga dengan istri, lelah, letih, mendidik,
mengasuh anak itu bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pahalanya tidak main-main Bapak Ibu sekalian. Bahkan disebutkan dalam salah satu hadis yang artinya adalah barang siapa yang niat mencari rezeki karena Allah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka sungguh apa yang dia suapkan kepada istrinya itu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika begitu juga dengan ibu. Ketika seorang ibu niat ikhlas lillahi ta'ala mendidik anaknya dengan sebaik-baik pendidikan, sehingga anaknya tumbuh menjadi anak yang bermanfaat untuk nusa dan bangsa, untuk negara, untuk keluarga, untuk orang sekelilingnya, insya Allah ini nilainya, Masya Allah, berpahala. Contoh mudahnya Bapak Ibu sekalian. Ini sebenarnya perkara yang sepele. Mungkin kita lihat, wah ini cuma sepele. Contohnya, jika seorang ibu mengajari anaknya membaca surat Al-Fatihah. Insya Allah Bapak Ibu hafal semua ya surat Al-Fatihah. Karena minimal dalam sehari kita membaca surat Al-Fatihah itu minimal 17 kali sehari. 17 kali sehari. Nah, seandainya ya, ibu-ibu niat karena Allah mengajarkan anaknya membaca Al-Fatihah. Sehingga anaknya bisa membaca Al-Fatihah dengan tajwid yang benar, dengan pembacaan yang benar. Masya Allah. Nanti anaknya mengajarkan kepada orang lain lagi. Itu ibunya yang pertama mengajarkan mendapat pahala. Begitu juga orang yang diajarkan tadi mengajarkan kepada orang lain lagi. Ini dapat pahala. Jadi pahalanya itu jadi pahala jariah. Walaupun ibu tersebut sudah meninggal dunia. Kemudian faedah yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwasannya niat itu adalah rasul amal. Jadi niat itu adalah pokok pondasi suatu amalan. Amalan seseorang itu dihukumi karena niatnya. Seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi niat itu, niat amalan, kebiasaan bisa menjadi amal ibadah. Bisa menjadi amal ibadah yang bernilai pahalanya banyak sekali. Tapi bisa juga niat itu mencelakakan seseorang. Karena niat adalah dasar seseorang dihukumi amal ibadahnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, faedah yang ketiga dari hadis yang kita sebutkan tadi, niat itu adalah tempatnya di hati. Niat tempatnya di hati. Para ulama sepakat bahwasannya niat itu tempatnya di hati. Begitu juga para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang, mereka bersepakat bahwasannya kalau seandainya seseorang melafadzkan niat, contohnya dia melafadzkan niat mau sholat, akan tetapi niat apa yang dia dalam hatinya itu bukan karena Allah, maka amalan tersebut tetap tidak diterima. Walaupun dia melafadzkan niat tersebut. Karena intinya niat itu adalah di dalam hati. Kemudian, faedah hadis selanjutnya, insya Allah ini kita
sesi tanya jawabnya kita beri waktu longgar ya, biar barangkali kalau ada permasalahan bisa langsung ditanyakan. Insya Allah jika saya bisa menjawabnya akan saya jawab. Kemudian faedah selanjutnya adalah niat tadi itu rasul amal ya. Niat adalah rasul amal. Seseorang dihukumi oleh niatnya. Nah, asbab nuzul, sebab mengapa ada hadis ini dikisahkan. Dahulu ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bernama Abul Qais. Abul Qais ini dulunya tinggal di Mekah. Nah, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajak para sahabatnya untuk hijrah. Karena di Mekah kaum muslimin menerima berbagai macam siksaan, berbagai macam ujian. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk berpindah dari Mekah menuju Madinah. Nah, salah satu sahabat yang diperintahkan untuk hijrah adalah Abul Qais. Namun, Bapak Ibu sekalian, Abul Qais ini niat hijrahnya ke Madinah itu bukan karena perintah Allah dan Rasulnya, bukan karena Rasulullah memerintahkan untuk pindah ke Madinah. Bukan. Niatnya Abul Qais pindah dari Mekah menuju Madinah itu karena Abul Qais ini mendengar ada salah seorang perempuan di Madinah yang cantik jelita. Cantik sekali. Mungkin kalau saat ini kira-kira perempuan yang cantik siapa ya? Ya anggap aja artis-artis gitu ya. Artis-artis itu lah. Cantiknya bak artis, bak bidadari. Nah, Abul Qais ini kepincut. Akhirnya, wah saya niat hijrah, saya niat pergi ke Madinah dari Mekah agar saya bisa menikahi perempuan di Madinah tersebut. Oleh karena itu, di akhir hadis ini disebutkan wa man kanat hijratuhu lidunya au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka disebutkan di akhir hadis, barang siapa yang niat hijrahnya karena sebab dunia, karena sebab perempuan, karena sebab apapun, intinya bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala, maka dia tidak mendapat pahala. Bahkan bisa jadi dia mendapatkan dosa karena niat yang tidak terpuji tersebut. Mungkin pembahasan kita cukupkan sampai sekian. Barangkali ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami, monggo. Ini di stopwatch saya sudah sekitar 23 menit. Mungkin kalau waktunya 30 menit masih ada 7 menit. Atau kalau 40 menit masih ada 17 menit. Monggo. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Monggo. Baik, oke. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, silahkan yang akan bertanya, membuka mikrofonnya. Pertanyaannya mungkin tidak terlalu panjang, disingkat-singkat saja kalau bisa. Sebentar Pak ya. Tanya Pak Budi. Ya Pak, sebentar Pak. Pertanyaannya disingkat kalau bisa. Kalau memang yang malu bertanya dengan lisan, mohon dituliskan pakai message juga bisa. Pertama ini yang mau tanya adalah Pak Hasan. Yang kedua yang sudah antri nanti Mbak Dede. Ya, oke Pak Hasan dulu, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ustadz.
Pak Ustadz, kita kan dalam mengajak ibadah, terutama anak kita ibaratnya kan seperti memberikan iming-iming ya. Oke. Seperti supaya dia mau sholat, kita memberikan suatu hadiah gitu loh. Tentunya mereka itu kan awalnya kan yang dia kejar sholatnya itu, ibadahnya itu, karena dia pada masa kecilnya itu dengan iming-iming itu, Pak Ustadz. Nah, jadi itu gimana itu? Kita memberikan hadiah supaya dia sholat, supaya dia apa gitu loh. Dengan harapan nanti dengan kebiasaan yang sudah terbentuk dia bisa menjadi muslim yang baik gitu loh Pak Ustadz. Baik, Nah ya. itu gimana itu? Karena itu kan niatnya agak sedikit beda ya. Iya. Uh, Insya Allah bisa ya itu dipahami. dapat ya gambarannya Pak Ustadz ya. Ya. Insya Allah Terima dapat. kasih. Insya Allah niat seperti itu. Jadi apalagi terlebih anak-anak di Indonesia itu ketika kita ingin, nak ayo sholat, ayo sholat. Nah itu kalau saya pribadi, saya lihat itu tidak masalah. Pertama-tama kita iming-imingi, kalau kamu sholat nanti saya beli hadiah, umpamanya kue, permen, atau sejumlah uang. Untuk awal-awalnya tidak masalah Bapak. Insya Allah tidak masalah. Sebagai pemicu saja, bukan terus-terusan. Ya awal-awalnya saja. Jadi awal-awalnya untuk pemicu itu kita kasih hadiah. Terus di lain kesempatan kita suruh tanpa kita iming-imingi. Kita suruh sholat, kita suruh membaca Al-Quran tanpa kita iming-imingi. Mungkin dengan seperti itu akhirnya anak karena sering ibadah, insya Allah karena sering ibadah dia bisa ikhlas. Karena kenapa? Semakin kita sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semakin merasakan nikmatnya ibadah itu. Nikmatnya ibadah itu, Masya Allah. Saya pribadi juga pernah mengalami. Dulu orang tua saya mengiming-imingi diberi hadiah. Tapi pada akhirnya saya sadar bahwasannya hadiah yang diberikan itu tidak lebih berharga daripada nikmatnya ibadah yang kita rasakan. Insya Allah. Ya, tapi jangan terus-terusan dikasih hadiah, Pak. Ya, sekali-kali tanpa hadiah. Terus nanti ternyata mulai berjalan, ternyata malas lagi. Kita mulai kasih hadiah lagi. Hanya sebagai pemacu, Bapak. Insya Allah. Cukup, Pak? Bisa dipahami? Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya Mbak Dede. Ayo silakan Mbak Dede. Assalamualaikum Ustadz. Tadi pertanyaan saya yang pertama sebenarnya sama mau pertanyaannya Pak Hasan. Udah dijawab. Terus yang kedua, Pak Ustadz mau nanya, kan tadi kata Pak Ustadz kalau misalnya niatnya bukan karena Allah, kemungkinan malah kemungkinan bisa dapat dosa gitu ya. Kalau misalnya nih ada, kan kadang-kadang kita, kalau saya, maksudnya kadang-kadang tuh kan pengen memberi contoh ke anak-anak gitu ya, yang lebih baik gitu kan. Jadi niat utamanya tuh sebenarnya ya supaya anak-anak jadi lebih baik gitu. Bukan nilai ta'ala apa yang gitu-gitu. Terus kayak misalnya pakai jilbab gitu kan. Ada teman-teman yang nanya, karena teman-teman sempat shock waktu saya memutuskan pakai jilbab gitu. Terus, emang lu bisa deh pakai jilbab yang gitu-gitu. Terus akhirnya mereka coba dulu deh pakai jilbab yang gitu-gitu loh Ustadz. Itu kan berarti bukan karena Allah juga ya. Gimana sih Ustadz? Mohon penjelasannya. Makasih. Pertanyaannya so bisa dipahami. Jadi kita umpamanya beramal ibadah, kita pakai jilbab agar orang lain mencontoh. Itu insya Allah tidak masalah, Ibu. Tidak masalah. Ya, karena kita ingin menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Terkadang seseorang itu ketika ingin beribadah itu harus ada stimulus.
harus ada contohnya, harus ada embel-embelnya. Itu tidak masalah. Karena Rasulullah SAW itu pernah melakukannya. Rasulullah itu pernah. Waktu itu para sahabat ketika itu haji wada. Para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk cukur. Semuanya untuk cukur. Cukur semuanya. Cukur rambut. Tapi tidak ada sahabat satupun itu yang mau cukur. Nah, akhirnya Rasulullah ini mungkin sedih. Aduh, saya memerintahkan para sahabat umatku untuk cukur rambut ketika haji. Tapi kok nggak ada. Akhirnya Rasulullah pulang ke rumah, bertemu dengan istrinya, kalau saya tidak salah Maimunah, salah satu istri beliau Maimunah. Kemudian Maimunah ini memberi masukan kepada Rasulullah. Wahai Rasul, coba engkau cukur rambut pelontos. Tidak, ini cukur rambut pelontos. Engkau cukur rambut pelontos, kemudian engkau keluar dan engkau tidak ajak satupun orang untuk engkau ajak bicara. Makanya Rasulullah melakukan saran dari istri beliau. Makanya beliau cukur rambut, lontos, keluar, tidak mengajak bicara kepada satupun. Bukankah itu memberikan contoh? Iya, memberikan contoh. Tidak masalah, karena sebagaimana yang saya jelaskan tadi, niat itu rasul amal. Kita ini dihukumi atas niat kita. Dan niat itu di dalam hati. Mungkin kita lihat orang, wah itu sepertinya orang itu riya. Ya, belum tentu riya. Yang tahu niatnya ya orangnya. Jadi kita tidak bisa menghukumi orang tersebut, wah sok alim, kamu dulu aja umpamanya mohon maaf, tukang ya banyak maksiat gitu. Kamu kok sekarang nasihati saya sok suruh ini, suruh itu. Kamu kok sok alim. Tidak masalah. Karena niat itu yang menghukumi Allah, bukan orang lain. Insya Allah hal seperti itu tidak masalah. Kita memberi contoh orang lain tidak masalah. Insya Allah berpahala selagi niat kita baik karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pertanyaan lain? Monggo. Ya, titipan pertanyaan Ustaz. Ya, ada dari message, ada 2. Yang pertama adalah di awal-awal bulan puasa itu semangat untuk membaca Al-Quran. Tapi di hari-hari berikutnya semangatnya itu hilang. Nah, kiatnya untuk menjaga semangat apa, Ustaz? Kiatnya pertama, kita hendaknya niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikhlas. Kita niatnya ikhlas karena Allah. Kedua, kita niatnya itu mohon maaf. Pertama, niat ikhlas karena Allah. Kedua, agar kita semangat lagi, kita cari-cari. Kita mengetahui manfaat, keutamaan membaca Al-Quran itu apa. Itu perlu kita tanamkan diri kita. Setelah kita mengetahui, oh ternyata ketika kita membaca Al-Quran, setiap satu huruf yang dibaca itu bisa bernilai pahalanya dikali lipatkan 10 sampai 700. Atau bahkan lebih dari 700 kali lipat satu huruf. Nah, ketika kita mengetahui ternyata setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran itu bernilai 10 sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih, maka insya Allah akan terbetik niat kita. Niat kita ingin mencari pahala. Semangat kita tumbuh kembali. Mudahnya, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu ada sekitar 19 huruf, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Nah, 19 huruf ini dikali 10 sudah berapa? 190. Nah, kalau dikali 700 sudah berapa? Banyak. Banyak sekali.
Nah, itu yang kedua. Pertama tadi niat ikhlas, kedua kita mengetahui keutamaan pahala membaca Al-Quran. Ketiga, agar semangat kita tidak luntur, hendaknya kita setiap hari itu mempunyai target. Mentargetkan membaca Al-Quran. Umpamanya, hari ini saya target sekian. Umpamanya mudahnya, Ramadan ini saya minimal harus khatam sekali. Itu bisa. Setiap selesai sholat itu baca 2 lembar. Setiap selesai sholat 2 lembar. Insya Allah 1 bulan puasa itu 1 kali khatam. Kalau ingin 2 kali, setiap selesai sholat 4 lembar. Insya Allah 2 kali. Begitu. Insya Allah mudah dipahami, ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, satu Monggo. lagi titipan Ustadz ya, sebelum mungkin yang lain. Masih terkait dengan niat tadi. Ada yang bertanya mengenai bagaimana kiat menjaga kelurusan niat terkait bisikan-bisikan setan yang tidak pernah berhenti. Monggo Ustadz. Oh iya. Ini sebenarnya masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, Bapak. Nah, tips selanjutnya, kita harus meyakini semakin besar godaan, bisikan setan kepada kita, maka semakin besar pahala kita. Karena di dalam hadis disebutkan, inna idhamal ajri ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala seseorang itu tergantung besarnya cobaan. Cobaan, rintangan. Jadi semakin besar rintangan, semakin besar cobaan, maka insya Allah pahalanya semakin besar. Oleh karena itu, orang yang pahalanya paling besar adalah para nabi dan rasul. Karena mereka, Masya Allah, cobaannya itu besar sekali. Rasulullah mau sholat saja dilempar batu, ditaruh kotoran unta, kemudian berbagai macam. Mau sholat, diancam dibunuh, dan lain sebagainya. Insya Allah, semakin besar godaannya, semakin besar pula pahalanya. Begitu juga dalam kaitan dunia, Pak, Bapak Ibu. Semakin besar jabatan seseorang, itu kan juga semakin besar godaannya. Kan berbeda, umpamanya bawahan dengan atasan kan godaannya berbeda. Nah, seperti itu. Jadi semakin besar godaan, semakin besar pula pahalanya, insya Allah. Monggo. Bisa ya, dipahami, nggih? Ada yang private message lagi untuk pertanyaan. Itu bagaimana kiat supaya sholatnya khusyuk. Terkadang kalau taraweh, ya, surahnya panjang yang dibacakan oleh imam itu pikirannya kemana-mana. Mungkin bisa mikir kolak yang belum dimakan, bisa mungkin mikir rendangnya yang masih jemuran yang belum diangkat, ya Pak. Gimana itu, Ustaz? Pertama, ketika kita beribadah dan kita ingin niatnya khusyuk, ya kita kembali. Kita harus mengikhlaskan niat kita kepada Allah. Pertama, kita harus ikhlas. Ini kita niatnya, kita niatkan ikhlas. Saya ingin beribadah kepada Allah. Kemudian, tips selanjutnya adalah ketika kita beribadah, ketika kita sholat, kita anggap seakan-akan di depan kita ini Allah. Kita menghadap Allah, kita beribadah kepada Allahu Akbar. Depan kita ini Allah. Insya Allah, sholat kita akan khusyuk. Sebagaimana ya, kalau kita sebagai pegawai, di depan kita atasan kita, kan tidak mungkin kita mau mengerjakan perbuatan itu asal-asalan. Harus perfect. Kan tidak mungkin, di depan kita umpamanya bos kita asal-asalan kan, bisa-bisa dipecat. Nah, seperti itu. Makanya kita
anggap depan kita ini Allah. Kita beribadah langsung pada Allah, menghadap Allah. Insya Allah ibadah kita bisa khusyuk. Kemudian tips selanjutnya itu adalah kita anggap ibadah yang kita lakukan saat ini itu adalah ibadah terakhir kita. Setelah ini kita mungkin meninggal atau terjadi apa, kecelakaan. Insya Allah dengan itu kita akan ikhlas. Karena kita anggap, ini ibadah terakhir saya. Saya harus benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Saya harus benar-benar ikhlas. Harus rukuknya, yang tumakninah, takbiratul ihramnya harus benar. Sujudnya harus sesuai perintah Nabi, insya Allah. Itu akan menghadirkan keikhlasan. Kemudian tips keempat, ini kaitannya dengan sholat, agar kita bisa khusyuk, hendaknya kita datang ke masjid. Ini kalau masjidnya melakukan sholat, ya. Kalau sekarang kan rata-rata masjid itu ditutup karena ada virus corona. Nah, ketika kita sholat di masjid dan kita ingin khusyuk, tips selanjutnya adalah kita datang ke masjid jangan sampai telat, jangan sampai jadi masbuk. Pokoknya sholat subuh, paling nggak 15 menit sebelum sholat subuh kita sudah harus di masjid. Karena kenapa? Ketika kita sudah di masjid sebelum sholat dilaksanakan, insya Allah hati kita itu sudah sudah terpaut dulu dengan masjid. Akhirnya ikhlas kita, kekhusyuan kita semakin besar. Berbeda dengan ketika kita datang ke masjid, sudah datang ke masjid telat, akhirnya kan kita datang ke masjid tergesa-gesa. Belum nanti ngos-ngosannya, belum nanti imamnya ternyata panjang, akhirnya belum nanti kepikiran kolak yang belum dimakan, nyuci baju belum di-dryer dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Tipsnya adalah kita kalau sholat kita datang umpamanya ke masjid atau kita bersiap untuk melaksanakan sholat itu sebelumnya harus ada persiapan. Insya Allah kekhusyuan akan kita raih. Baik, ya. Terima kasih, Ustadz. Bisa dipahami, ya? Ya, kita masih ada 5 menit. Ini mungkin kalau ada satu pertanyaan, silahkan. Kalau memang tidak ada, saya yang bertanya. Silahkan, ada yang bertanya nggak nih? Tadi yang sudah dari message sudah saya bacakan, ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya yang akan bertanya, Ustadz. Sekarang ini kan corona membuat semua negara itu menutup supaya corona ini tidak meluas, yaitu istilahnya lockdown. Termasuk di Madinah, ya, masjid juga ditutup, di Makkah juga seperti itu. Ya. Apakah ada pemberontakan istilahnya apa itu? Istilahnya ketidaksukaan, ya. Kalau di kita kan ada ya yang masjid ditutup, lantu ini kan masjid saya, masjid om saya dan sebagainya harus dibuka. Apakah ada di situ terjadi di Madinah dan di Mekah? Alhamdulillah, Pak. Kalau di Saudi itu jadi satu komando satu suara. Jadi komando itu satu suara. Jadi ketika raja memutuskan itu semua taat. Alhamdulillah. Kalau untuk Saudi hal seperti itu tidak ada. Jadi semua taat. Ketika raja itu memutuskan kebijakan, itu semua taat. Terlebih lagi hal-hal yang berkaitan tentang agama, ini kebiasaan Raja Saudi ketika memutuskan sesuatu berkaitan tentang agama, itu musyawarah dulu dengan para ulama di Saudi. Jadi mudahnya kalau di Indonesia seperti MUI. Jadi anggota ulama-ulama itu dikumpulin, minta pendapat satu-satu, setuju, ya. Raja mengeluarkan keputusan seperti itu. Oh ya, sebelum ini ada tambahan. Monggo. Nih barangkali kalau ada yang malu bertanya, mungkin di sini malu bertanya atau ada pertanyaan yang sebenarnya ingin bertanya tiba-tiba lupa,
Dan kemudian ingat, nanti bisa kirim pertanyaannya ke WhatsApp saya. WhatsApp saya bisa tanya via WhatsApp atau via Instagram, kalau bisa. Nomor WhatsApp saya ada, Pak Budi. Ya, nanti saya share. Beliau punya nomor WhatsApp saya. Kemudian kalau di Instagram bisa, di Instagram Seindah Sunnah, @seindah_sunnah, itu Instagram yang saya kelola. Monggo. Ya, mungkin satu lagi ada 3 menit. Ini satu pertanyaan pendek kalau ada. Ya. Kalau nggak ada, saya tanya lagi nih. Oke, Ya. monggo. Ya, gini Ustadz. Mas, mohon maaf ya, saya pamit dulu sebentar. Oh ya, oke, silakan Mbak. Ya. Monggo Ibu. Ya. Bedanya apa sholat di Madinah dan di Mekah? Khususnya adalah pahala yang didapatkan. Ya, sholat di Madinah sama di Mekah. Beda pahala sholat di Mekah dan di Madinah itu ada sebuah hadis sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatu fi masjidi hada ta'dilu alaf. Jadi sholat di Masjid Nabawi itu senilai dengan 1000 kali sholat di seluruh masjid kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Sholat di Masjid Nabawi Madinah itu pahalanya sekali sholat dikali 1000 kali sholat. Adapun sholat di Masjidil Haram Mekah, di Ka'bah di Mekah itu senilai pahala 100.000 sholat di selain 3 masjid yang disebutkan tadi. Jadi beda pahalanya adalah kalau di Madinah itu 1000, kalau di Mekah itu sholatnya senilai 100.000. Ya, baik Ustadz. Bisa dibahas ya Pak? Ya. Okay. Baik Ustadz, karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 5.33, kita buka 5.35. Yeah. Sekali lagi terima kasih Ustadz atas waktu dan perkenannya, atas tausiahnya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Dan ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, umat Muslim Indonesia yang telah hadir di sini. Untuk besok malam, saya umumkan dulu sebelum kita buka. Besok malam akan diberikan tausiah oleh Ustadz Febrian Amanda dari Jakarta. Beliau adalah Ketua Alumni Timur Tengah Indonesia. Jadi besok beliau yang akan memberikan, kita judulnya untuk khusus beliau kita ganti motivasi Ramadan, ya, atas permintaan beliau. Jadi besok kita akan berjumpa kembali di waktu yang sama 4.30 dan selanjutnya sampai akhir bulan Ramadan. Sekali lagi terima kasih Ustadz Musa Jundana Ihsan. Insya Allah kita akan bertemu kembali. Demikian, silakan Bapak Ibu yang mau buka, selamat melaksanakan buka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita tutup ya. Assalamualaikum. Selamat berbuka. Selamat berbuka. Ya, selamat berbuka. Silakan dibuka ininya mikrofonnya, selamat berbuka ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Semoga sehat selalu. Kebetulan kajian kita saya rekam, Bapak. Ya, nanti saya kasih satu waktunya. Ya. Terima kasih banyak. Nanti kita kalau masih ada waktu mungkin bisa ngobrol sebentar. Pak Ustadz, di Madinah udah nggak lockdown ya? Oh, masih lockdown. Masih lockdown. Masih ya? Masih. Ya. Oh. Kita ngobrol sebentar ya Ustadz ya. Ya, monggo. Ya mau tanya monggo silakan sambil ambil minuman boleh silakan. Ini tadi ada dari Jogja nih Mas Wawan, ini dari Jogja nih. Ada yang dari Pamestenot, Dube dari Pamestenot. Mas Sutopo ya dari Jogja ya Mas Sutopo ya tadi ya.
Ini siapa lagi ini? Masih jam Saya 12. juga dari Jogja loh. Oh ya, selain di Wellington ya, Oh. selain di New Zealand, mohon maaf ya. Mohon maaf yang selain di New Zealand, silakan melanjutkan puasanya, jangan buka dulu. Kalau yang di New Zealand boleh, silakan. Ya. Maaf, terima kasih Mas Wan. Ya, terima kasih. Ini ya juga. Jadi kira-kira nanti Ustadz ada waktu kapan nih setelah ini? Nanti kita WA-WA-an aja ya. Ya, saya monggo Pak, saya longgar. Ah, Kebetulan ujian sudah selesai. udah selesai ya. Oke, siap. Ya, siap. tinggal paling hari Ahad, hari Minggu itu ujian Ya. terakhir. Ya. Alhamdulillah lah kalau berkenan nanti kita lanjutkan di WA-WA. Nanti mohon izin nomor WA-nya saya share dengan semua orang yang di sini. Apabila ada pertanyaan langsung, silakan nanti bisa langsung ke Ustadz. Ya. Ya. Ini kebetulan juga kajian kita hari ini saya